Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Satu bagian teks firman Tuhan lagi tentang doa. Dan betapa indahnya firman Tuhan ini saudara, yang menegaskan bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepada Dia. Allah memberi jaminan bahwa Dia menjawab, Dia mengabulkan segala permintaan kita kepada Dia, segala permohonan kita kepada Dia. Dan itu kita terima melalui doa. Itu kita alami melalui doa. Ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara, tentang doa dan jawaban doa. Di mana hal yang pertama di sini ditegaskan bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Hal pertama saudara, bahwa kita perlu tahu, kita harus tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa umat-umatnya, bahwa Allah itu mengabulkan doa umatnya. Bahkan ditegaskan saudara bahwa kita tahu bahwa kita telah menerima, memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, jika kita memahami, jika kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa kita, maka kita akan terus berdoa kepadanya. Sekalipun hari ini kita belum menerima jawaban itu, tetapi ketahuilah, ada hal yang saudara harus tahu, bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Allah itu adalah Allah yang mengabulkan permohonan-permohonan kita. Itu sebabnya teruslah berdoa. Itu sebabnya tekunlah berdoa.
Setiap hari awali hari-hari saudara dengan berdoa bersama. Di dalam melalui channel ini saudara, kita akan berdoa bersama mengawali setiap hari-hari kita. Karena saudara perlu tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua dikatakan di ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita. Hal kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. Setelah kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tetapi bukan hanya doa orang lain saudara. Mungkin saudara tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tapi menjawab doa Siano, menjawab doa Siano, dan menjawab doa Siano, tapi bukan doa saudara. Saudara perlu tahu bahwa Dia Allah bukan hanya menjawab doa orang lain, tapi juga menjawab doa saudara. Dan saudara harus percaya dan berani untuk percaya. Karena dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Percayalah bahwa Allah itu mengabulkan doa saudara. Karena memang Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih karunia, dan Dia akan menjawab doa kita. Dan kalau kita percaya bahwa Dia Allah yang menjawab doa kita, saudara, kita akan tekun berdoa. Kita akan setia berdoa. Mungkin saudara berkata, terlalu besar, terlalu sulit, terlalu besar masalahku. Dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Bagi Dia tidak sulit untuk menyembuhkan penyakit saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memberkati usaha pekerjaan saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memulihkan keluarga saudara. Bagi Dia juga tidak sulit untuk menyelesaikan persoalan saudara sebesar apapun itu. Bagi Dia tidak sulit untuk membangkitkan ekonomi saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Yang menjadi masalahnya saudara adalah, apakah saudara percaya bahwa Dia sanggup dan Dia akan bekerja melakukan mujizat? Kalau saudara percaya, maka di sini dikatakan bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dia mengabulkan doa saudara. Hari ini saudara akan memulai kembali kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara hari ini. Percayalah bahwa hari ini ketika kita memulainya dalam doa, Allah akan melakukan perkara besar. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, di dalam nama yang berkuasa itu, yaitu nama Yesus. Dan ketahuilah dan percayalah bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dan kemudian saudara, dikatakan juga bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jika kita meminta dan memohon kepada Dia menurut kehendak-Nya. Artinya saudara, segala sesuatu yang kita rindu capai, segala sesuatu yang kita kejar, yang kita usahakan, ukuran dari semuanya itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika bukan menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan ikut campur tangan saudara, karena Dia tidak akan bekerja dan mewujudkan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi sifatnya, apa yang menjadi kehendak-Nya. Itu sebabnya dari start awal seharusnya apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita usahakan, bisniskah itu, usaha apapun itu saudara, seharusnya kita awali dengan bertanya, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak dan kebenarannya, maka kita harus ubah terlebih dahulu saudara. Di mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dari awal hari ini kita perlu menyediakan waktu untuk merenung. Adakah
apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan hari ini, adakah itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena kalau saudara berdoa, kalau saudara berjuang untuk memperoleh dan untuk mewujudkannya, tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, saudara tidak akan mencapainya. Ataupun saudara berjuang dan memaksa, dan akhirnya itu terjadi juga, dengar saudara, itu bisa menjadi malapetaka bagi saudara, karena itu bukan yang terbaik bagi saudara. Karena apa yang terbaik itu ada pada rencana Tuhan, karena Dia tahu masa depan. Kita seringkali berjuang dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu, untuk beroleh sesuatu, untuk mencapai sesuatu, dan ketika kita mencapainya, akhirnya itu menimbulkan masalah, saudara. Kita sudah berjuang mati-matian, tetapi ketika kita mencapainya, masalah besar terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu masa depan. Tetapi Allah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik, karena Dia sudah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau capai dalam hidup kita, hendaknya kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah selaras dengan kehendak Tuhan, maka jalani, kerjakan dengan cara yang terbaik, dan doakan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Maka sesulit apapun itu, saudara, itu bisa terwujud kalau semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara, di pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Dan hari ini ada 3 hal yang kita sudah renungkan tentang doa dan jawaban doa, yaitu bahwa kita perlu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah, pergumulan, kerinduan saudara, mari serukan kepada Dia, karena Dia Allah yang menjawab doa saudara, bukan hanya menjawab doa orang lain. Dan kemudian untuk kita mengalami jawaban doa, selain kita tahu bahwa Allah menjawab doa dan kemudian kita hidup dalam doa, yang kedua, kita juga harus percaya bahwa Allah menjawab doa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Dan kemudian, saudara, yang terakhir, kita juga harus meminta dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, karena Allah akan bekerja dan melakukan perkara besar, semustahil apapun itu, jika sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Allah tidak mungkin melanggar atau mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin Dia melanggar karakter dan sifat-Nya. Tidak mungkin Dia melakukan sesuatu yang bukan Dia kehendaki. Puji Tuhan, saudara, ketahuilah bahwa Allah menjawab doa. Hiduplah dalam doa, setiap hari tekun dan setia berdoa. Channel ini salah satu menjadi media bagi saudara untuk setiap hari kita renungkan firman Tuhan, untuk setiap hari kita berdoa bersama sebelum memulai aktivitas kita. Setiap hari hiduplah dalam doa, dan kemudian percayalah bahwa tidak ada yang mustahil. Allah sanggup, Allah sanggup. Dia akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Dan kemudian naikkanlah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara, pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kerjakan, melangkah. Allah pasti akan mewujudkan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari jalani hari ini dengan semangat. Renungkan terus firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka,
untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan, para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik,
Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.